Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Citandur. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Sebelum memulai materi, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feli Juliati. Oke teman-teman, kita semua ingin Indonesia maju dalam ilmu pengetahuan. Tapi muncul pertanyaan penting nih, bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa maju secara ilmiah kalau ilmu pengetahuannya dikembangkan melalui bahasa yang bukan bahasanya sendiri? Nah, pertanyaan ini menjadi titik awal pembahasan kita. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Eva Septiani. Dalam presentasi ini saya ingin menegaskan satu poin utama. Bahasa Indonesia harus diperkuat sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Alasannya sederhana tapi krusial. Bangsa tidak akan mampu menghasil dan menyebar ilmu secara mandiri tanpa bahasa ilmiah yang kokoh. Ketika kita menyebut penghala ilmu pengetahuan, maksudnya bukan sekedar bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah wadah berpikir, menalar, dan menciptakan gagasan baru. Kalau kita berpikir melalui bahasa sendiri, kemungkinan kita berinovasi jauh lebih besar dibanding hanya menjadi penerjemah ilmu asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amanda Najwa. Masun pada tahun 2018 menjelaskan bahwa bahasa ilmiah memengaruhi cara kita menyusun logika dan gagasan. Artinya, ketika bahasa ilmiah kita kuat, kemampuan bernalar masyarakat juga menguat. Kalau kita ingin bangsa yang berpikir kritis, sistematis, dan logis, kita perlu bahasa ilmiah yang kuat, yaitu bahasa Indonesia. Next slide. Ilmu pengetahuan baru bermanfaat jika dapat diakses oleh masyarakat. Kalau karya ilmiah hanya berbahasa asing, maka hanya kelompok kecil yang bisa menikmatinya. Oleh karena itu, dengan penggunaan bahasa Indonesia, hasil penelitian sampai ke masyarakat luas dan manfaat akademik benar-benar terasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Claudia. Negara tidak bisa terus-menerus bergantung pada ilmu di luar. Kalau kita hanya mengkonsumsi ilmu, kita tidak akan pernah memproduksi ilmu. Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu adalah pondasi kemandirian intelektual dan inovasi nasional. Next. Tentu saja ada tantangan besar seperti dominasi bahasa Inggris dalam publikasi ilmiah, pembakuan istilah yang belum merata, persepsi bahwa bangsa Indonesia kurang bergengsi, dan biasanya penulis ilmiah yang masih rendah. Jadi masalahnya bukan bahasa kita yang tidak mampu, tetapi kebiasaan akademik kita yang belum mendukung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nathan. Baik, sekarang saya akan menjawab hambatan tersebut dan menyebutkan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan yang dapat menghadapi permasalahan tersebut, yaitu pengembangan dan pembakuan istilah ilmiah dan mendorong publikasi ilmiah berbahasa Indonesia, pelatihan penulisan ilmiah untuk mahasiswa dan dosen, repositori akademik digital bahasa Indonesia. Dengan strategi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai, tapi dapat dikembangkan untuk menggerakkan ilmu pengetahuan. Kalau strategi itu tidak dijalankan, konsekuensinya serius. Ilmu hanya akan kita impor, menciptakan. Akademisi Indonesia akan terus bergantung pada bahasa asing. Masyarakat luas semakin jauh dari akses pengetahuan. Artinya, tanpa penguatan bahasa ilmiah, kemajuan bangsa akan terhambat, seberapapun tinggi teknologi yang kita punya. Dan sekarang saya akan serahkan kepada Feli. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, poinnya udah jelas ya teman-teman, bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi fondasi kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menguatkan bahasa Indonesia berarti menguatkan daya pikir, daya cipta, dan kemandirian intelektual bangsa. Sebagai penegasan terakhir, izinkan saya menutup dengan satu pemikiran. Menguatkan bahasa Indonesia berarti menguatkan pikiran kolektif bangsa. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.